Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica Caroline dengan NPM 22311069. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengenalan bahasa pemrograman PHP, bahasa sintak PHP, dan penjelasan mengenai pemrograman sederhana menggunakan PHP. Tugas ini disusun oleh kelompok yang salah satunya beranggotakan saya sendiri, Jessica Caroline. Yang pertama yaitu pengenalan mengenai bahasa pemrograman PHP. Apa itu PHP? PHP atau Hypertext Preprocessor adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengembangan web, terutama untuk membuat konten dinamis. PHP dieksekusi di sisi server, yang berarti bahwa kode PHP dijalankan di server sebelum hasilnya dikirim ke browser pengguna. Selanjutnya, keunggulan PHP. Yang pertama, open source atau gratis untuk digunakan dan dimodifikasi. Yang kedua, kompatibilitas, dapat berjalan di berbagai platform, yaitu Windows, Linux, atau macOS. Yang ketiga, integrasi database, mudah terintegrasi dengan database seperti MySQL dan PostgreSQL. Yang keempat, dukungan komunitas, memiliki komunitas besar yang menyediakan banyak sumber daya, dokumentasi, dan pustaka. Yang kedua, penggunaan PHP. PHP banyak digunakan dalam pengembangan. Yang pertama, situs web dinamis. Yang kedua, sistem manajemen konten atau CMS. Yang ketiga, aplikasi e-commerce. Dan yang terakhir, forum online. Selanjutnya ada pengenalan format sintaks PHP. PHP memiliki sintaks yang mudah dipahami dan bisa digabungkan langsung dengan HTML. Berikut adalah dasar dari sintaks PHP yang perlu diketahui. Yang pertama, tag PHP. Untuk menuliskan kode PHP dalam file, Anda harus memulainya dengan tag pembuka PHP dan menutupnya dengan tag penutup PHP. Contoh kodenya bisa dilihat di gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu penjelasannya. Yang pertama, tag pembuka. Itu ada tanda kurang dari, tanda tanya PHP. Sedangkan tag penutupnya itu tanda tanya dan juga tanda lebih dari. Yang kedua, PHP dapat ditempatkan di dalam HTML atau HTML dapat ditempatkan di dalam PHP. Yang ketiga, komentar digunakan untuk menjelaskan kode dan tidak dieksekusi. Contohnya, slice kode PHP ditulis di sini. Selanjutnya yaitu ada pengenalan menggabungkan PHP dengan HTML. PHP memungkinkan Anda menyisipkan kode dinamis di dalam halaman HTML. Berikut kodenya. Pada contoh di atas, PHP digunakan untuk menampilkan string hello world di dalam elemen HTML. Yang ketiga yaitu variabel dalam PHP. PHP memiliki sistem penamaan variabel yang sederhana. Semua variabel dimulai dengan simbol $, diikuti dengan nama variabel. Berikut kodenya. Penulisan variabel. Variabel diawali dengan logo $, diikuti nama variabel. Kedua, tidak ada deklarasi tipe. PHP adalah loosely type, jadi Anda tidak perlu mendeklarasikan tipe data variabel. Yang keempat, tipe data. Beberapa tipe data umum dalam PHP meliputi yang pertama itu ada integer, bilangan bulat, yang kedua ada float atau bilangan pecahan, yang ketiga itu string atau urutan karakter, yang keempat itu boolean. Boolean itu benar atau salah. Yang kelima ada array atau sekumpulan nilai dalam satu variabel. Contoh tipe data, berikut salinan kodenya. Yang kelima, operator dalam PHP. PHP memiliki berbagai macam operator untuk melakukan operasi matematika, perbandingan, dan logika. Yang pertama, operator perbandingan. Digunakan untuk membandingkan dua nilai. Yang kedua, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, dan juga lebih kecil. Contohnya bisa dilihat di salinan kode ini. Selanjutnya, operator dalam PHP. PHP memiliki berbagai macam operator untuk melakukan operasi matematika, perbandingan, dan logika. Operator aritmatika digunakan untuk operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, dan lain-lain. Penjumlahan itu plus, pengurangan min, perkalian, pembagian, dan modulus itu persen. Contohnya bisa dilihat di salinan kode ini. Yang keenam, kontrol struktur dalam PHP atau pengkondisian dan perulangan. Yang pertama, if-else dalam PHP. If-else adalah pernyataan pengkondisian yang digunakan untuk membuat keputusan dalam program. PHP akan memeriksa kondisi dalam pernyataan if, dan jika kondisinya benar, itu true. Blok kode di dalam if akan dieksekusi. Jika kondisinya salah atau false, PHP akan menjalankan blok kode yang ada di dalam pernyataan else. Yang kedua, switch dalam PHP. Switch adalah alternatif dalam if-else, terutama ketika ada banyak nilai yang harus diperiksa. Switch membandingkan nilai sebuah variabel atau ekspresi dengan beberapa kemungkinan case.
Dan jika cocok, blok kode pada case tersebut akan dijalankan. Jika tidak ada yang cocok, maka bagian default akan dijalankan. Yang ketiga, for loop dalam PHP. For loop adalah perulangan yang digunakan ketika kita tahu berapa kali kita ingin menjalankan suatu blok kode. Struktur ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu inisialisasi atau nilai awal, kondisi atau syarat perulangan, dan increment atau decrement atau penambahan atau pengurangan nilai perulangan setiap iterasi. Selanjutnya ada implementasi. Kali ini kami mencoba mengimplementasi menggunakan aplikasi Sublime Text mengenai pembuatan program sederhana menggunakan PHP untuk menampilkan data seperti NPM, nama, dan juga prodi. Software yang digunakan untuk menjalankan program yaitu yang pertama Sublime Text. Sublime Text merupakan editor teks ringan dan canggih yang digunakan untuk menulis dan mengedit kode dengan fitur seperti highlighting sintaksis, auto completion, dan dukungan plugin. Kedua, sering digunakan bersama dalam pengembangan aplikasi web. Yang kedua, SAM. SAM adalah paket perangkat lunak yang menyediakan server lokal untuk mengembangkan dan menguji aplikasi web yang mencakup Apache, MySQL, dan juga PHP. Berikut contoh penulisan kode yang dibuat untuk menampilkan nama, NPM, dan juga prodi. Berikut adalah hasil implementasinya yang dijalankan menggunakan SAM dan juga dibuka di Chrome. Selanjutnya penjelasan kode, definisi variabel. Yang pertama, logo $NPM yaitu untuk menyimpan nomor induk mahasiswa. Yang kedua, logo $nama menyimpan nama mahasiswa. Yang ketiga, logo $prodi untuk menyimpan program studi mahasiswa. Selanjutnya menampilkan data. Yang pertama, menggunakan fungsi echo untuk menampilkan teks ke halaman web. Yang kedua, memanfaatkan tag HTML seperti H1 untuk judul dan juga P untuk paragraf. Selanjutnya, menjalankan program. Pertama, simpan kode di atas dalam file dengan ekstensi PHP, misalnya data_mahasiswa.php. Yang kedua, jalankan file ini di server yang mendukung PHP seperti SAM atau LAMP. Yang ketiga, akses file tersebut melalui browser dengan alamat yang sesuai, misalnya http://localhost/data mahasiswa.php. Yang terakhir ada kesimpulan. Melalui materi ini, Anda telah belajar tentang pengenalan bahasa pemrograman PHP, format sintaksis, serta cara membuat program sederhana untuk menampilkan data. Dengan pengetahuan dasar ini, Anda dapat memulai pengembangan aplikasi web yang lebih kompleks dan memanfaatkan potensi penuh dari PHP. Selanjutnya, Anda dapat menggali lebih dalam tentang fitur-fitur PHP lainnya dan praktik terbaik dalam pengembangan web. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.